Injil itu firman Allah yang disampaikan kepada Yesus Kristus. Tetapi Alkitab ini yang dikatakan Injil yang kita pegang selama ini ditulis oleh orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus dan bukanlah murid-murid Yesus. Ada namanya Injil Barnabas, tidak dipakai. Karena apa? Di Injil Barnabas ini yang menjelaskan tentang akan kedatangannya Nabi Muhammad SAW dengan menyebut nama Beshem Adonai, dengan menyebut nama Tuhan. Itu kitab suci biasanya seperti itu. Yang disebut pertama adalah Tuhan. Ini ada kitab Lukas yang disebut pertama kali apa? Theophilus. Bukan menyebut nama Tuhan, tapi Theophilus. Bukan menyebut nama Yesus juga, tetapi Theophilus. Siapa Theophilus itu? Theophilus adalah orang tulisannya jelas ya, Alkitab. Nah, kitab suci saudara kita Kristen dan Katolik itu memiliki beberapa istilah yang sering disematkan pada kitab suci ini. Ada yang menyebutnya Alkitab, ada yang menyebutnya Bible atau Biblos, ada yang menyebutnya sebagai Injil. Injil. Apa bedanya? Dua nama ini, Alkitab sama Injil, ini adalah nama yang disematkan agar orang Islam itu mau dekat dengan ini. Mau dekat dengan Kristen maksudnya, bukan dengan Alkitab. Kalau kita dekat dengan Alkitab, sebenarnya semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita dekat Islam. Karena Alkitab ini berisi banyak kebenaran fakta yang sebagaimana tadi sudah saya detailkan tadi kan. Justru saudara kita Kristen dan Katolik jarang baca ini. Jadi sebenarnya nama ini Alkitab dan nama Injil itu disematkan supaya orang Islam tuh mau menerima kekristenan. Yang benar sebenarnya namanya itu Bible, Biblos, yang artinya adalah catatan-catatan. Begini Bapak Ibu, Islam itu mengimani ada 4 kitab suci yang wajib diimani. 1. Taurat, Zabur, wal Injil, wal Furqan, Al-Quran. Pertanyaannya, ini ada Injil. Injil yang mana Bapak Ibu? Ini yang menjadi kabur persoalan ini. Sebenarnya Injil yang real ya, ini begini. Taurat itu kepada siapa Bapak Ibu? Nabi Musa. Zabur kepada siapa Bapak Ibu? Nabi David. Injil kepada siapa Bapak Ibu? Nabi Isa, Yesus alaihissalam. Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Injil itu firman Allah yang disampaikan kepada Yesus Kristus. Tetapi Alkitab ini yang dikatakan Injil yang kita pegang selama ini ditulis oleh orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus dan bukanlah murid-murid Yesus. Justru Injil yang asli yang ditulis oleh murid-murid Yesus atau orang-orang yang sering ketemu dengan Yesus itu tidak dipakai sekarang dan disebut sebagai apokrifa atau kitab bidat. Namanya tuh bid'ah kalau di Islam itu. Contoh, ada namanya Injil Thomas. Thomas itu murid kesayangan Yesus. Itu tidak dipakai sekarang. Itu justru Injil yang lebih mendekati kepada keaslian. Ada namanya Injil Barnabas. Barnabas ini murid Yesus. Murid Yesus. Injilnya ada? Ada. Tidak dipakai. Karena apa? Di Injil Barnabas ini banyak menerangkan tentang
beberapa ayat yang menjelaskan tentang akan kedatangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tertera nama Nabi Muhammad di dalam Injil Barnabas. Ada Injil Maria Magdalena, murid Yesus kesayangan Yesus. Dipakai? Tidak. Justru yang dipakai di Bible ini adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus. Contoh, saya kasih contoh. Ada namanya tadi sering Lukas, ya kan? Lukas ya, tadi. Saya berkali-kali nyebut Lukas. Coba. Bantu. Kitab Lukas. Lukas pasal 1 ayat 1. Ini Lukas ini kalau di Bible itu nama surat atau nama kitab mereka menyebutnya, kitab Lukas, tapi kalau di Al-Qur'an itu seperti surat. Ya, surat Lukas begitu. Baik. Lukas pasal 1 ayat 1. Ada yang bisa bantu membacakan? Ya. Theophilus yang mulia, Ya. banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Clear ya? Ini karangan siapa? Karangan Dr. Lukas. Dia seorang dokter yang menulis kitab Lukas. Biasanya dalam kitab suci, termasuk kitab suci orang Islam, itu ayat pertama yang termaktub apa? Beshem Adonai, Beshem Hashem, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Beshem Adonai, dengan menyebut nama Tuhan. Itu kitab suci biasanya seperti itu. Yang disebut pertama adalah Tuhan. Ini ada kitab Lukas yang disebut pertama kali apa? Theophilus. Bukan menyebut nama Tuhan, tapi Theophilus. Bukan menyebut nama Yesus juga, tetapi Theophilus. Siapa Theophilus itu? Theophilus adalah orang yang punya uang ini, yang mendanai Dr. Lukas untuk melakukan perjalanan penulisan kitab suci Lukas ini. Begini Bapak Ibu, Bapak lulusan S1? Ya. Dulu pernah skripsi? Ya. Di skripsi di depan, paling depan setelah sampul tulisannya apa? Setelah sampul. Iya. Kata sambutan. Yang pertama kali biasanya. Ya. Yang biasanya Alhamdulillah, enggak, biasanya ada terima kasih kepada. Iya, terima kasih kepada yang dosen. Gitu. Yang membantu untuk. Ya. Iya. Kalau tidak percaya lagi, ini karangan Dr. Lukas juga. Kisah para Rasul. Kitab Kisah para Rasul. Kalau di sini biasanya tulisannya Kisah para Rasul. Kisah para Rasul. 1 ayat 1, benar. Dr. Lukas ini tidak pernah bertemu Yesus. Dia orang bule ini. Yesus orang Arab. Dr. Lukas orang bule. Jauh masanya dan juga jauh tempatnya. Orang bule sama orang Arab. Apa kata Dr. Lukas di kitab suci Kisah para Rasul ayat 1? Boleh dibacakan? Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Clear ya? Yang ditulis siapa pertama kali? Theophilus. Sudah. Sekarang saya kasih lagi bukti. Paulus itu menulis kitab suci di sini. Di Perjanjian Baru ini ada namanya ini Roma, ada namanya ini Korintus, ada Galatia, ada Filipi, ada Tesalonika, dan seterusnya, ada Timotius. Baik,
ini Roma. Nama surat ini, nama kitab Roma namanya. Roma. Tulisan pertama ini, ada yang bisa bantu membacakan? Kecil banget. Ini yang besar ini, yang besar. Sebelum kata Roma ini. Roma. Ya, sebelum Roma. Sebelum Roma, surat Paulus kepada jemaat di Roma. Jelas ya? Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Iya ini surat Paulus kepada jemaat di Roma. Besar Bapak Ibu tulisannya. Jadi kitab Roma itu surat Paulus kepada jemaat di Roma. Ia menitipkan kepada sahabatnya, ini suratku, tolong sampaikan kepada jemaat di Roma. Kalau tidak percaya, klik ini Roma ke bawah. Itu 1 ayat 1, tampilkan. Ini kan judul perikopnya besar kan? Kelihatan kan ya? Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Ayat satunya apa tulisannya? Ada yang bisa bantu membacakan? Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Clear ya? Dari siapa ini? Dari Paulus, bukan dari Yesus. Dari Yesus tidak? Oke. Sekarang kita lihat surat dari Paulus yang lain, kitab yang lain, namanya Korintus. Boleh dibacakan Bapak? Yang perikopnya, yang judulnya kayak tadi. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Sama kan? Surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Kalau tidak percaya buka Korintus. Ada yang bisa bantu baca, Bapak? Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul, Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Jelas kan? Ini dari Yesus atau dari Paulus? Paulus. Dari Allah atau dari Paulus? Paulus. Oke, kita lihat lagi. Ini biar banyak yang tahu ilmu ini. Kalau ini ilmu disebarkan, bagus. Masyarakat Islam akan banyak yang tahu. Galatia. Galatia itu nama kota itu. Coba perikopnya dibaca Bapak Ibu. Bapak. Galatia. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Paulus menulis surat, dititipkan, tolong sampaikan ini kepada jemaat di Galatia. Kalau tidak percaya, Galatia. Galatia. 1 ayat 1, tampilkan. Coba dibaca. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia. Stop. Itu dulu. Tadi saya selalu menyampaikan setiap kitab suci itu awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi ini apa? Dari Paulus. Kita buka Filipi. Coba Bapak dibantu dibaca perikopnya. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Kalau tidak percaya buka itu Filipi.
Tampilkan itu. Dari Paulus. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para pemilik jemaat dan diaken. Ini pertanyaannya, dari Allah atau dari Yesus atau dari Paulus? Paulus. Clear ya. Kita lihat Kolose. Kolose Bapak. Dibaca Bapak. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose itu nama kota. Sampai sekarang masih ada sebagaimana Roma. Kolose. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Menulis surat, tolong diserahkan kepada jemaat di Kolose. Kalau tidak percaya buka. Kolose. Ke bawah. Setelah Filipi, ke bawah. Tampilkan. Oke. Coba dibantu ditulis, dibaca. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius, saudara kita. Dari Allah atau dari Yesus atau dari Paulus? Paulus. Banyak ini masih ini. Tesalonika. Apa dibuka juga? Cukup ya. Ini sama. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Sama juga Timotius. Surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Itu. Jawaban yang kedua. Clear ya tentang Alkitab dengan Bible, dengan Injil, clear ya. Jawabannya. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.